disampaikan langsung oleh Bapak Sunar SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan istilah hormat. Sallallahu Muhammad Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sumbawa yang pada hari ini tidak bisa hadir karena dia harus berkunjung ke rumahnya di Pulau Seribu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, kemudian Bapak Ibu Guru yang datang dan yang sangat kami muliakan Bapak Ustadz dan anak-anakku yang berbahagia dan kami banggakan. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini di akhir bulan Agustus kita bisa melaksanakan pengajian bulanan, dan ini adalah rutin yang harus kalian ikuti setiap akhir bulan. Cuma karena kita tidak punya lapangan yang luas, jadi mau tidak mau kita berpilih kelas 7, 8, 9. Mudah-mudahan kalau nanti seandainya kita punya sekolah sendiri, lapangan yang luas tentunya akan semua bersama-sama. Kemudian yang kedua, saya mohon kepada kalian, yang ini dari 5 kelas masalah. Ini kali-kali yang hadir hanya 20%. Dan saya mudah-mudahan kalian orang-orang ini orang yang terpilih, orang-orang yang benar menjalankan agama kalian. Ya, jadi jangan sampai kamu terpengaruh oleh teman kamu. Ini ada, jangan sampai terpengaruh. Karena biasanya kalau kalian main satu lingkungan, kadang-kadang yang kamu sudah seperti ini terpengaruh yang lain. Jadi kamu tidak ikut-ikutan, tidak mau ngaji dan sebagainya. Padahal yang namanya ngaji, ya kan, kemudian yang lainnya agama itu perlu. Kenapa? Kalau kamu nanti sudah dewasa, nanti akan terasa manfaatnya. Contohnya gini, semua di sini bisa ngaji? Bisa. Alhamdulillah ngaji. Tapi ngajinya bagus ya. Terus terang saja kalau zaman bapak sih, mau sama saya, yang namanya ngaji itu jauh. Jadi yang namanya ngaji asal bunyi udah selesai, oh udah bisa ngaji. Jadi kalau ditanyain makrot hukumnya, orang tidak tahu. Tapi kalau asal ngaji, bismillah bisa. Cuma panjang pendeknya maka terus terang saja, waktu zaman saya tidak diajarkan seperti sekarang ini. Sekarang ini enak, ada YouTube, ya di sini ada kan, belajar. Kemudian ustadz sudah banyak, musola sudah banyak. Kalau kamu tidak belajar akan sangat rugi, dan itu akan bermanfaat setelah kamu dewasa. Setelah kamu berkeluarga pasti ada manfaatnya. Diundang pengajian, diundang selamatan. Apalagi yang putri, seandainya ada masjid di situ, pasti ada pengajian ibu-ibu, dan itulah manfaatnya nanti di situ. Kalau kamu tidak punya pekerjaan di sana, kamu bisa mengajar ngaji. Insya Allah dengan mengajar ngaji, rezeki akan datang. Saya membuktikan masyarakat banyak orang ngajar ngaji, ternyata ternyata ilmu ngaji itu juga walaupun istilahnya tidak begitu ya, kurang kalau mau kenal kurang gitu-gitu juga ya. Kalau itu orang kan diakui, tapi kalau ngaji itu sekarang kasihan ya, orang belum ngaji saya sama kadang-kadang kok perhatiannya itu kurang, kadang itu sangat bermanfaat. Saya bisa lihat kadang-kadang hal itu setiap musola, oh iya ternyata kalau ngaji itu ada manfaatnya. Walaupun mungkin ya namanya rezeki kan kita tidak tidak harus segede ini, tapi kan yang namanya ada rezeki sehat, dan itu sudah manfaat. Dan saya harapkan juga ke anak saya, ya, anak saya jauh itu ya, kamu yang penting kita ngaji, kalau kamu nanti sudah dewasa, nanti sudah berkeluarga, pasti akan ada manfaatnya. Kan bisa saja misalnya dari rumah dia ngaji, makanya dengan ngaji aja sama ibu itu pinter, kamu datang, itulah ngaji ya. Makanya udah ngaji, kalau kamu perjalanan ngaji itu jangan sampai putus. Kemudian ditambah dengan adanya pengajian seperti ini, ya kamu bisa nambah wawasan. Dari misalnya kamu kan jauh, kadang-kadang kan ada orang sengaja pak ya, misalnya masjid orang ini bagus, tapi kalau seandainya kamu tidak bisa, kan ada yang dekat-dekat masjid orang yang tidak, itu menjadi bekal nanti dunia dan akhirat. Pasal dunia dan akhirat yang namanya pengajian dan pengajian yang bisa lakukan. Kemudian kalau kamu sudah dengar dari ustaz, ya ilmunya diterapkan, jangan hanya dengar kuping kanan buat tutup kiri, itu yang tidak baik. Sudah tahu tapi kamu tidak melakukan, itu tidak baik. Misalnya contoh yang udah sholat 5 waktu banyaknya, ada yang sholat subuh hari ini di masjid, saya pernah ngomong
jarak yang paling jauh tuh kamu dari mana ke mana? Kalau gitu, jarak yang paling jauh tuh dari mana ke mana? Indonesia ke Amerika jauh nggak? Indonesia ke Arab jauh nggak? Tapi ada yang lebih jauh, kata teman saya, dari rumah ke masjid paling jauh. Padahal ke rumah, tapi nggak pernah sampai. Tapi kemana-mana boleh sampai, kalau saya belum pernah. Astagfirullahaladzim. Ini adalah ajaran atau pengalaman teman saya selama di sini. Itu makanya kaget. Kok jawabannya dari masjid ke rumah ke masjid? Oh, ternyata begitu. Jadi memang banyak kamu sudah kemana-mana ke Blok M nyampe, ke kota tua nyampe, pas sudah di masjid ke rumah jarang nyampe. Berarti jauhan mana rumah dengan masjid? Jauh rumah dengan masjid. Karena kamu nggak pernah nyampe ke masjid pada di depan rumah. Makanya mulai sekarang ya, kamu yang laki-laki terutama ya, apalagi masjidnya besar seperti itu, kasihan kosong. Kalau subuh maupun sholat apapun ke masjid, diisi masjidnya. Ya, jadi saya sekali lagi, tolong ilmu yang sudah didapat dari Pak Ustaz di sini memberlanjut bulan, tolong kamu amalkan. Jangan hanya kuping kanan, keluar kuping kiri percuma. Ya, contoh dalam praktek kehidupan sehari-hari, contoh yang mudah kebersihan. Di kelas sekolah itu Pak Hul sering ngomong, buang sampah pada tempatnya, buang sampah buangnya sembarangan. Padahal itu ada hadisnya kan, kebersihan sebagian daripada. Nah, kita dibalik, kalau kamu tidak beriman berarti kamu tidak bersih. Kalau kamu yang tidak bersih, kamu tidak ganti. Sampah aja kamu buangnya sembarangan, udah tahu udah tambah tong sampah besar, tinggal buang. Susah apa sih, berat amat sih. Ya, jadi itu yang paling mudah diskon seperti itu. Ada sampah buang tempatnya kan, kalau istirahat, kalau makan tolong sampaikan dia di tangga gitu ya. Ini anak bagaimana udah diperingatkan. Sebelumnya kan dari rumah juga ada buang di tong sampah tidaknya. Jadi kira-kira itu harus sampaikan. Sekali lagi tolong kamu yang udah dari sini jangan putus. Kamu terapkan ilmu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pas saja di masjid, tapi di luar masjid, di masyarakat. Apa yang kamu dapat kamu terapkan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna untuk dunia akhirat. Saja yang mendapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada demikianlah yang telah disampaikan sepatah dua patah kata dari Bapak Wakil Personal Bapak Sunandar Ismail. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang bersedia beliau sampaikan dan dapat kita bersama dengan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kata kita Muhammad SAW, balagana Allah ayah sampaikan walaupun itu cuma sampai itu inti daripada barusan disampaikan oleh Bapak Sunandar dan juga an-nadhur waktu dan iman, yaitu bersih daripada sebagai iman. Itu yang harus kita jalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak-bapak, para asatidz, para siswa-siswi yang berkat Allah Subhanahu wa taala, ini kata-kata berikutnya yaitulah sambutan kedua Mau'izatul Hasanah bersama agama dan pengajian pada ini insya Allah akan disampaikan langsung oleh Guru kita Al-Mukarram Ustaz Hasan Nasir Asqam. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kepada Ustaz. Terima kasih kepada guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya yang kami muliakan, yang kami hormati kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang alhamdulillah sekarang dihadiri oleh wakil kepala sekolah Bapak Sinagar SPDI, dan semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarganya selalu disehatkan, dan semoga dapat selalu memberikan penguatan-penguatan kepada kita semua. Dan juga yang kami muliakan, yang kami hormati kepada para dewan guru yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, dan juga terutama kepada teman-teman semua murid SMP 290 kelas 8. Betul ya Pak? Alhamdulillah. Ya, saya jadi ingat waktu SMP juga Pak. Saya SMP-nya 162 gitu. Nah, di Marunda, ujung sana. Alhamdulillah, tentunya segala puji dan rasa syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dengan berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi landasan setiap amal ibadah kita, dan juga nikmat sehat, terutama sehat jiwa dan raga, dan semoga juga selalu sehat isi tabungannya. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua di sekolah SMP 290 yang beberapa tahun lalu saya juga pernah hadir di tempat ini, tapi di aula. Waktu itu, masya Allah, ya, Allah takdirkan kita bisa silaturahim kembali. Nah, insya Allah saya akan memberikan materi atau tausiah khususnya buat saya pribadi dan kita semua. Ini sampai maghrib bukan kenapa ya? Ya. Nah, dengan tema insya Allah akan yang saya sampaikan adalah meraih berkah dengan berbagi. Boleh? Ya. Saudara-saudaraku, ikhwati iman rahimakumullah, setiap manusia kita yang beriman sering kita berdoa atau kita sering mendengarkan agar kita mendapatkan berkah. Sering begitu? Ya, kita sering mendengar agar kita semua diberkahi, agar kita semua. Nah, apa itu keberkahan? Ya. Tentunya ini memiliki nilai yang sangat baik, memiliki makna, maksud, dan kandungan yang memiliki luar biasa. Dalam pengertian umum, para ulama menjelaskan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan, memiliki nilai keberkahan. Kita punya baju, kenapa dibilang berkah? Karena ternyata baju yang kita pakai digunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, disitulah berkahnya. Kita punya kendaraan, apakah sepeda, apakah motor, apakah mobil, apakah pesawat, apakah apapun itu, saat
dibilang berkah atau bernilai keberkahan, bertambahnya kebaikan karena digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai saat sudah punya kendaraan dapat hadiah karena prestasi, didapatkan hadiah kendaraan motor, ternyata malah digunakan buat hal yang tidak baik. Nah, di situ tidak ada keberkahan. Jadi nilai keberkahan itu adalah setiap apa yang kita terima akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin mendekatkan diri kita untuk beribadah. Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Maka hal ini harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan ada dalam diri kita. Mau? Mau enggak? Harus. Ya. Mau? Harus mau. Ya. Pelajaran yang kita kasih, bagaimana Pak kalau kita kasih contekan, boleh nggak? Itu kan berbagi, boleh nggak? Ya. Kalau peraturannya nggak boleh berbagi, nggak boleh, ya. Karena ada ujian nggak boleh menyontek. Ada juga yang boleh, ya. Tapi ternyata soalnya beda dengan yang lain, ya. Ini banyak pengalaman, kebetulan saya juga bisa sampai sekolah selesai, pasti lewat SD, SMP yang juga pernah pengalaman-pengalaman begitu. Jadi saat kita ingin meraih keberkahan, kita bisa mengukur setiap apa yang kita miliki, diri ini, perlengkapan, aksesoris, materi, apapun itu, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya yang semuanya pada punya adalah handphone. Ya, pada punya semua handphone? Punya. Kalau nggak punya, berarti bukan orang sekarang. Orang zaman dahulu banget. Saya ada salah satu guru saya, orang donatur, ya, orang kaya, benar-benar kaya, itu nggak pernah pegang handphone. Handphonenya sekali pegang yang kecil tuh ya. Zaman dulu itu juga jarang dipegang. Kita sekarang anak, kayak saya juga, kita semua, ya, anak saya juga, itu handphonenya luar biasa. Nah, saat handphone yang kita punya saat ini bernilai semakin mendekatkan kepada Allah, berarti handphonenya berkah. Tapi kalau handphone malah membuat kita lalai daripada Allah, malah sibuk dengan handphone kita, tidak dekat semakin Allah pada Allah, maka handphone ini menjadi penghambat Allah, bahkan membuat kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bisa nggak? Bisa. Karena akhirnya sekarang banyak yang menafsirkan, menjelaskan ada setan gepeng. Nah, inilah handphone. Ya. Kemana-mana, nah, selalu dibawa. Makanya ada cerita anak TK, cita-citanya apa? Mau jadi handphone. Kok jadi handphone? Soalnya ibunya, bapaknya, kalau kakaknya, semuanya rata-rata saat handphonenya udah mau habis, baterainya buru-buru di handphonenya bunyi, buru-buru di WA masuk, langsung buru-buru di semuanya. Tapi si anak ini saat dia nangis dibiarin dulu, nanti malah nangis mulu. Padahal dia butuh sekali. Nah, maka ini harus menjadi pelajaran buat kita, terutama kita para orang tua dan kalian semua. Sekarang adalah usia SMP kelas 2. Dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat 40 apa 50? Ada yang tahu? Ar-Rum surat 30. Pertanyaannya pertanyaannya salah itu Pak, ya. Kalau pertanyaannya salah biasanya jawabannya bonus. Ya, karena tadi soalnya salah. Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat 50 ayat 30 Ar-Rum di ayat 54 bahwa Allah menciptakan 3 kondisi. Pertama,
kuat dan lemah kembali, tapi dia tumbuh ubal. Apa pertama kondisi lemah? Kondisi anak-anak. Biasanya anak-anak balita kerjaannya banyaknya ngapain? Main, tidur, terus nangis, jajan, makan, itu aja kegiatannya. Ya. Sekali diajak ke masjid, di masjid ngapain? Lari-lari main juga. Ya. Diajak ke warung, main makan aja. Pokoknya itulah kegiatan anak-anak dan usia saat itu rentan sering sakit, ya kan? Ya. Mau tumbuh gigi panas, mau tumbuh hidung enggak, mau mancung kali ya. Itu usia anak-anak. Allah jelaskan dalam kondisi lemah. Kemudian masuk kepada usia kuat. Inilah usia-usia kita. Kita semua, ya, termasuk dewan guru, termasuk wakil kepala sekolah. Ya. Usia yang kuat, usia remaja, usia pemuda-pemudi. Yang di situ Allah berikan kekuatan. Masih sering sakit? Udah mulai tidak. Ya. Udah mulai terjaga. Dan aktivitasnya banyak main. Kalau masih banyak main, berarti masih usia lemah anak-anak. Kalau handphonenya digunakan untuk banyak main, lebih banyak main game, boleh? Boleh, yang penting jangan lewat daripada 10 menit. Oh, cepet banget Pak. Ya. Maaf, saya tahu game gara-gara anak saya yang sekarang baru lulus SMA. Ternyata dia juara. Salah satu dapat hadiah, dapat baju, dapat ini, juara lomba mobil gadget. Abang dapat duit dari mana Bang? Ternyata saya telusuri, dia diam-diam aja juara perlombaan di lingkungan saya. Saya nggak tahu juga, karena akhirnya saya pelajari. Udah Bang, alhamdulillah udah berhenti. Jadi sedikit-sedikitnya juga harus tahu untuk pengetahuan. Jadi jangan sampai apa yang kita miliki tidak memiliki keberkahan. Nah, bagaimana agar kita memiliki keberkahan dalam kehidupan kita? Yaitu pertama tentunya kita harus menjadi orang yang memahami akan eksistensi diri kita, akan keberadaan hidup kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Allah jelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ini yang dibaca sama Gus Samsudin kemarin ya. Yuwas. Itu terjemahannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak nyambung. Ya, kata sembung. Ya. Jadi dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 di ayat 56, Allah memerintahkan, Allah menjadikan kita hidup dunia ini untuk ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup kita di dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarnya, apalagi ngajinya, sholatnya, bahkan tidurnya, makannya, semuanya kita harus niatkan menilai keberkahan dalam wujud ibadah. Siap? Cuma 5 orang ini. Siap? Siap? Ya, itu menunjukkan usia tua, usia pemuda. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, ya, yang terhormat Dewan Guru, bahwa kita harus memahami kenapa kita hidup di dunia ini. Ya. Tapi kenapa Pak, pas saat sudah memahami, sering ikut pengajian, tapi kok masih sering, masih aja berbuat yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang gitu ya, padahal udah ngerti nih. Makanya tadi Pak kepala sekolah jangan sampai masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, masih bagus ya, karena yang masuk kuping.
Ada yang nggak masuk sama sekali kuping kanan apalagi kuping kiri. Mudah-mudahan masuk kuping kanan, kuping kirinya keluar sedikit. Masuknya 10, keluarnya 5. Nah, masih ada 5. Nah, jadi saat kita memahami sesuatu, tapi dalam pelaksanaannya rupanya terjadi yang harusnya nggak boleh dikerjain, dikerjain juga. Kita harus sadar bahwa ternyata dalam hidup ini kita memiliki musuh yang mengajak kita kepada perbuat dosa. Minal jinnati wan nas. Siapa? Dari golongan jin dan manusia yang membisikkan ke dalam diri kita. Nah, ini baru ayatnya jelas, ya. Yuwas wisuki sudurin nas, yang mengajak kita selalu untuk berbuat dosa. Bagaimana dalam Quran surat Al-A'raf? Al-A'raf surat berapa? Ada yang tahu dapat hadiah mic di mic-nya ini. Surat Al-A'raf surat ke-7 di ayat 17. Dari ayat 14-nya Allah jelaskan, di ayat 17-nya Allah memberikan kepada manusia, kepada setan itu mampu menggoda kita dari 4 arah. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Setan menggoda kita. Ya. Untungnya, syukurnya setannya nggak kelihatan. Ada yang kelihatan? Ada. Yang dari golongan manusia. Makanya kalau ada teman kita yang lagi ibadah, lagi berbuat baik, ngajak berbuat tidak baik, kan mau kemana? Mau ngaji? Ngaji di mana? Itu di sekolahan. Sarapan dulu yuk. Nantilah habis ngaji. Wah, ini berarti jangan-jangan setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang temennya denger, emang gua setan. Ya, nah makanya kalau gitu kita sarapannya nanti aja, kita ngaji dulu. Rupanya di pengajian juga alhamdulillah disiapin banyak kue. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu harus kita sadari bagaimana menghadapi si setan itu yang selalu menggoda kita. Karena itu kerjaannya setan. Jangan sampai kita malah menjadi pengikut setan yang mengajak orang lain untuk tidak berbuat maaf, yang mengajak orang lain malah berbuat yang dilarang oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, saat kita beribadah, maka jadikan diri kita sampai orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa adalah merupakan hidupnya semuanya adalah berkah. Dalam pengertian umum, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan tentunya seiring dengan itu pula meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Jadi menjalankan perintah Allah ngaji, terus ternyata dia berbohong. Nah, ini belum bertakwa. Saat dia ngaji, terus gak ada sedikit pun berbuat dosa. Saat dia berbuat dosa gimana? Dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Imran. Al-Imran surat ke-3 di ayat 133. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Pasti hafal, cuman tawadu. Takut ria, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah jelaskan kepada kita orang bertakwa dan hidupnya adalah berkah selalu diawali dengan wasari'u ila magfirah. Bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka Allah siapkan surga, yang surganya seluas langit dan bumi, yaitu bagi mereka yang bertakwa. Kita kalau punya rumah segini luas nggak? Kalau punya sekolah segini luas nggak? Rumah segini luas ya. Tapi penduduk surga dalam hadis dijelaskan rumahnya itu sekitar 100-an kilometer. Satu orang rumahnya 100 kilometer. Sini sampai Bogor sampai nggak Pak 100 kilo? Sekitar situ ya. Nah, rumah satu orang kita
Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Amin. Kalau kita satu surga, nanti nggak usah ngaji lagi. Karena di surga kita sudah menikmati semuanya. Ya. Rumah kita masing-masing itu seratusan kilometer, 114 kilometer kalau nggak salah. Ya. Sekitar 100-an lebih. Itu rumah satu orang. Ya. Dan kita tingginya ini insya Allah sama. Bagi kita yang kurang tinggi, nanti tingginya di surga itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berapa tingginya? Nah, 60 hasta dalam hadis. 60 hasta, satu hasta berapa? 50 cm. Berarti Nabi Adam tingginya 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Nanti kita insya Allah kalau masuk surga, mudah-mudahan kita nanti ketemu tinggi kita semuanya rata-rata itu 30 meter. Kalau nggak percaya, nanti kita mudah-mudahan ketemu di surga. Amin. Amin. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka Pak, ampun lah. Saya paling ngeri kalau baca ayat-ayat dalam Al-Quran tentang neraka. Ya, bacanya aja saya ngeri. Tapi kalau baca surga, tentang surga kayaknya semangat. Ya, bocoran aja saya pernah baca buku Bidadari Surga. Dari judulnya aja enak dengernya ya. Terus bacanya lebih enak lagi. Saya termasuk orang yang malas baca, walaupun rajin sedikit-sedikit. Oleh guru saya disuruh bahas tentang sejarah Sirah Nabawiyah, bukunya tebalnya segini. Anak saya di pesantren pesen buku itu. Saya ngeliat bukunya aja udah malas baca, lihatnya aja udah malas. Tapi ternyata saat dibaca begitu enaknya. Allah memberikan kemudahan-kemudahan buat kita saat kita membaca untuk mendapatkan keberkahan. Ya, apalagi membaca Al-Quran. Karena saat kita baca Al-Quran, Allah memberikan jaminan pahala kepada kita, ya kan? Ya, itu sudah sering kita dengarkan. Yang terpenting bagaimana selalu kita baca. Tadi kita baca alhamdulillah surat Yasin. Ya, semoga akan mendapatkan keberkahan buat kita semua. 83 ayat. Dan itu jangan hanya saat kajian ini. Maka nanti malam atau besok atau lusa itu harus menjadi kegiatan rutin yang namanya tilawatil Quran. Pernah dengar ceritanya Pak Habibie almarhum saat dia kuliah di Jerman? Ya, saya nggak kuliah di Jerman waktu itu, nggak pernah. Saya pernah sekantor dengan Pak Habibie. Waktu dia Menristek di kantornya BPP Teknologi Jalan Tamrin. Itu kantornya saat itu waktu Menristek. Rata-rata Menristek kantornya di situ. BPP Teknologi. Saya sempat kerja di situ bersama para insinyur-insinyur. Pak Habibie menyatakan saat dia kuliah di Jerman, belajarnya nggak pernah berhenti. Itu selalu belajar. Saat dia ujian, ternyata hasil ujiannya dia dapat ranking 2. Siapa ranking satunya? Nanti ya Pak. Ranking satunya ternyata orang Yahudi. Dia merasa penasaran, apa kekurangan saya? Padahal belajar terus, enggak ya. Pokoknya semuanya waktunya digunakan untuk belajar. Tapi kenapa cuma ranking 2? Apa kesalahannya? Akhirnya dia belajar, mau tahu orang Yahudi ini apa belajarnya. Kok dia bisa melayan saya gitu, menurut Habibie. Dia nginep di rumahnya boleh, karena dia baik. Pas saat malam, sepertiga malam, ternyata orang Yahudi ini dia bangun tengah malam, dia baca Quran. Habibie ngelihat langsung kesel. Itu kan kitab saya umat Islam. Kitab orang Islam, kitab saya. Kenapa kamu bukan orang Islam malah baca? Itulah bodohnya kalian umat Islam. Padahal Al-Quran ini saat sering kita baca, apalagi saat seperti ini, akan memberikan kemudahan akal kita untuk berpikir, akan mengencerkan pikiran kita untuk memahami pelajaran-pelajaran. Sehingga sebelum saya belajar pelajaran sekolah, pelajaran kuliahnya, dia baca Quran dulu. Karena siapapun boleh belajar Al-Quran.
Al-Quran. Apalagi kita orang muslim. Maka akhirnya Habibie ubah cara belajarnya. Bangun tengah malam, tahajud, baca Quran, baru belajar pelajaran sekolah. Akhirnya dia mampu baru mengalahkan si Yahudi itu jadi ranking 1. Maka saya pesan buat diri saya dan kita semua, saat kita ingin memiliki kehidupan berkah, pertama jangan jauh-jauh dan harus selalu dekat dengan Al-Quran. Boleh handphone kita ada game-nya, tapi yang utama harus ada download Al-Quran. Selalu kita baca. Bisa? Bisa? Kita lihat nanti 10 tahun yang akan datang, kesuksesan ada pada antum semua. Amin ya Rabbal alamin. Suatu saat nanti ternyata menteri-menterinya RI negara ini ada dari SMP 290. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ternyata pejabat-pejabat, gubernur-gubernur rata-rata dari SMP 290. Amin. Ternyata penghuni lapas jangan. Orang-orang sana aja ya. Jangan. Bahkan udah kosong, gak ada lagi orang berbuat ya. Karena udah pada sadar. Nah, jadi bagaimana biar kita minimum keberkahan? Harus bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, wujud daripada ketakwaan adalah dibuktikan dengan minimal kita jangan sampai lalai dalam menunaikan sholat. Karena sholat adalah menjadi ukuran kita sebagai seorang muslim. Bukan dilihat pakaiannya, pakai peci, gantung sorban. Ini karena mau ceramah aja ini. Teman-teman informasi aja. Saya setiap Jumat itu di Islamic Center jam 10 saya punya program, saya selalu tampil di situ. Channel umat KCTV jam 10 programnya sorban umat, maka saya harus pakai sorban dulu. Nah, jadi yang selanjutnya adalah kita jangan sampai pernah lalai, bukan meninggalkan, lalai dalam sholat. Karena salah satu Allah mengingatkan kepada kita, celakalah orang yang sholat. Siapa dia? Fawailul lil sholin, yang lalai dalam sholat, yang malas-malasan. Nah, maka jangan sampai kita termasuk di dalam hal ini. Di mana buktinya? Sholat di nomor nantikan. Azan, baru azan, belum qomat. Nanti aja. Ternyata, udah mau asar baru mau sholat. Saya ada kawan ya, tinggal di Bandung. Dia ceritakan, disampaikan di grup Facebook kami. Itu dia ceritakan waktu dia masa sulit, kerjanya ngais beca, narik beca. Tahu beca? Ya, kerjanya itu. Tapi dia sadar selalu beribadah kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan sholat, tidak lalai dalam sholatnya. Suatu ketika saat dia jalan bawa beca, ada ibu-ibu berdua mau naik beca, minta dianterin ke pasar Cihamplas. Ada yang tahu pasar Cihamplas? Daerah Bandung. Ketik aja di Google pinter tahu. Bang, anterin saya ke pasar Cihamplas, tahu? Tahu. Toko ini bang, ya tahu. Karena dia udah orang situ. Pasal mau dianterin, perjalanan belum sampai ke pasar, rupanya masuk waktu azan asar. Mau ngapain azan asar? Sholat. Ibu mohon maaf bu, pasarnya mendekat, ibu jalan aja, apa ibu naik angkot lain, naik beca lain. Saya nggak bisa antar ibu sampai tujuan. Kenapa? Karena azan bu. Ibu bapak mau ngapain? Abang mau ngapain? Saya mau sholat asar. Kalau ibu mau tunggu aja di sini. Tapi kalau ibu mau lanjutin silakan, gak usah bayar. Ibu itu kesel nggak? Enggak. Akhirnya ibu itu nunggu abang itu selesai sholat, habis sholat lanjutin lagi. Enggak ada cerita yang menarik. Tapi besoknya abang beca itu lewat lagi, ternyata ibu itu nungguin sama stafnya yang kemarin itu. Bang, anterin kami bang. Oh, boleh bu? Ke pasar lagi? Bukan. Ke Bank Syariah.
Mau ngapain? Saya nggak, ya pokoknya anterin aja. Tapi gini bang, abang taruh becanya, abang naik mobil saya. Mau diapain bu? Jangan-jangan saya mau diculik. Oh enggak. Mau dibawa kemana? Dianterin ke bank syariah. Pas saat dalam mobil baru dikasih tahu. Gini bang, abang kemarin memberikan motivasi kepada saya, dan ini saya ceritakan kepada suami saya. Kami muslim, kami pengusaha hotel di Jakarta, di Bandung, di Bali, kami punya hotel. Tapi yang namanya sholat nomor sekian. Kenapa sholat zuhur? Karena mau asar. Udah mau asar, buru-buru. Udah mau maghrib, buru-buru sholat asar. Kenapa? Karena dianggap nggak penting. Padahal sangat utama amalan yang nanti akan dihisab di akhirat. Akhirnya saya cerita ke suami saya tergugah, dan akhirnya kami berubah. Sejak azan kami langsung sholat. Nggak lagi nunggu nanti, semuanya pekerjaan tutup, pekerjaan tinggalkan, langsung tunaikan sholat. Dan suami saya ingin memberikan hadiah kepada abang mau didaftarin pergi haji sekeluarga. Alhamdulillah, tanpa bayar, pokoknya ada yang ngasih hadiah itu. Tapi apa kata abang ini? Maaf bu, memang itu salah satu doa utama kami. Utama doa saya berdoa datang ke Baitullah, pergi haji, bahkan sekeluarga. Tapi belum ada sejarahnya, belum ada ceritanya. Tukang beca naik haji. Tapi biasa nonton film. Yang ada tukang bubur. Ya. Jadi gimana? Nah, dia telepon ke suaminya. Nih, abangnya nggak mau daftarin pergi haji. Udah nggak apa-apa, daftarin aja. Pokoknya nanti dia terserah berangkatnya mau kapan. Mami beliin aja mobil, beliin angkot, dan terusin trayeknya langsung jalan. Abang dengar suami saya tadi bilang, suami saya lagi di Jakarta pak. Jadi sekarang babang saya anterin untuk daftar pergi hajinya kapan terserah. Sekeluarga, minta KTP-nya dan sebagainya. Langsung dibeli mobil trayek, angkot. Dan sekarang yang didengar itu dia udah punya mobil 3, rumahnya udah gedor, udah pergi haji sekeluarga. Ternyata karena mengutamakan perintah Allah, yang itu adalah sholat. Tapi gimana pak? Saya udah berkali-kali kok kabar. Nah, saatnya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu sholat. Kemudian orang yang memiliki keberkahan selain dia bertakwa, dia sholat, dia juga memberi maaf. Karena salah satu orang bertakwa tadi dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134-nya itu pembuktiannya. 133 gimana bunyinya tadi? Wasariqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Di ayat 134. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi dia orang yang memiliki keberkahan, setiap harta yang ada dirinya dia infakkan. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, jadi saya ingatkan buat diri saya dan kita semua, ternyata infak itu adalah wajib. Kalau zakat itu wajib bagi yang punya harta yang sudah masuk kadar dan haulnya. Kadarnya berapa? Paling rendah 85 gram emas. Kalau harta kita punya sampai 85 gram emas, kalau sekarang 1 gramnya contohnya 1 juta, biar gampang hitungnya. Kita punya tabungan 85 juta dan haulnya 1 tahun itu sempurna ada, maka harus dikeluarkan dan nilainya nggak boleh kurang dan lebih dari 2,5%. Kalau zakat. Gimana Pak kalau duit saya nggak sampai, nggak kena zakat? Tapi yang namanya infak, kita punya harta banyak ataupun sedikit, tetap harus dikeluarkan. Dan kita dapat, kita keluarkan. Kemana? Tentunya kita niatkan semata-mata di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah di sekolah ada
apakah ke teman, apakah ke masjid, apakah ke musola, ke yayasan, kemanapun yang harus kita. Saya ada kawan, setiap hari dia harus sedekah paling nggak 10.000. Padahal pegawai biasa, kerjanya di departemen sosial. Saya pernah urus anak jalanan, dia pekerja biasa, pegawai biasa, tapi ternyata tahun depan, tahun itu dia panggil untuk bisa pergi haji. Padahal gajinya nggak seberapa, ternyata itulah hidup penuh keberkahan. Setiap hari Pak, saya 10.000, pokoknya saya harus sedekah. Kemana saja. Suatu ketika saat dia mau tidur, gelisah nggak bisa tidur, ternyata Allah ingatkan, saat itu dia harus bangun, karena saat itu dia belum sedekah. Langsung dia keluar, cari orang yang butuh, dia sedekahin, baru tidurnya lega, tenang. Ini harus menjadi hal-hal yang sangat baik untuk kita semua. Kemudian wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarahnya. Nah, ini yang memaafkan. Diledekin biasa. Kenapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, itu hidupnya luar biasa. Sebelum dia diangkat menjadi nabi, apa gelarnya? Apa panggilannya? Apa julukannya? Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Orang kalau mau nitip barang mendingan ke Nabi Muhammad. Kenapa? Gak bakal kurang. Nitip duit, nitip barang, apapun itu pasti dikembalikan.